Halo, bertemu lagi dengan saya Dodi dari dodianimation.com, dan kali ini saya akan memberikan sedikit teori tentang animasi yang ada di dalam software 3ds Max. Selain animasi, tentu juga Anda bisa membuat model, bisa membuat tekstur, bisa membuat pencahayaan, dan masih banyak lagi yang bisa Anda lakukan di dalam software 3ds Max. Nah, kali ini saya akan sedikit menerangkan teori tentang bagaimana cara membuat animasi dan hal-hal yang berkaitan dengan animasi yang ada di dalam software 3ds Max. Oke, di sini saya sudah membuat satu buah objek tripod yang saya animasikan. Animasi pada dasarnya adalah memberikan ilusi kehidupan atau memberikan kesan atau ilusi hidup. Nah, apa saja tools yang ada di dalam software 3ds Max ini yang berkaitan dengan animasi? Yang pertama adalah timeline. Anda bisa melihat timeline ada di bawah. Timeline itu seperti penggaris, ya ada angkanya 0, 5, 10, dan seterusnya. Dan di atas dari timeline terdapat time slider yang bisa Anda geser seperti ini, yang memungkinkan kita untuk menggeser slider ini dan menempatkannya pada frame tertentu. Nah, angka-angka yang ada di dalam timeline ini adalah frame. Dan kalau misalkan kita tempatkan time slider ini di angka 15, berarti sekarang kita sedang menunjuk ke frame 15. Pada dasarnya di dalam software 3ds Max, jumlah frame standar adalah 100. Jadi Anda bisa melihat di situ jumlah totalnya adalah 100. Di sini sudah saya ganti menjadi 34. Nah, Anda bisa mengganti atau menambahkan atau memodifikasi jumlah frame yang ada di situ. Jadi jumlah frame yang ada tidak terbatas. Anda nanti bisa menggantinya sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Anda. Nah, ini adalah timeline, tempat kita nanti menempatkan keyframe dan juga menentukan timing dari sebuah animasi. Seperti yang Anda lihat di dalam viewport ini, saya sudah membuat animasi pada objek tripod. Objek tripod ini bergerak jatuh seperti itu, kemudian memantul dan seterusnya, hanya sampai pada frame 28. Sehingga saya berikan space sedikit untuk membuatnya tetap diam. Seperti itu. Nah, di sebelah kanan dari timeline di sini ada playback. Jadi Anda bisa melakukan play terhadap animasi, Anda bisa mengatur posisi time slider ini, bisa Anda tempatkan kembali di awal atau tempatkan di akhir dari timeline dan seterusnya. Oke, saya kembali lagi ke timeline. Di timeline sini kita bisa melihat posisi dari keyframe, sebuah objek yang sudah dianimasikan. Jadi pada dasarnya kalau kita tidak mengaktifkan objek sama sekali, maka tidak ada keyframe di sini. Tapi kalau kita menyeleksi objek yang sudah dianimasikan, maka kita akan bisa melihat di sini ada titik-titik yang disebut dengan keyframe. Keyframe ini adalah posisi atau kunci dari sebuah gerakan. Anda bisa melihat di situ, saat saya aktifkan time slider di posisi frame 0, maka kita bisa melihat tripodnya berada di atas. Kemudian saat saya geser time slider ini ke posisi frame 3, maka kita melihat di sini tripodnya sudah berada di tengah dan juga dia memanjang. Kemudian saat saya tempatkan di frame 4, tripodnya berada di bawah dan dia memendek, penyet seperti itu, dan seterusnya. Ini adalah keyframe. Kemudian hal lain lagi yang perlu Anda perhatikan saat kita akan membuat animasi atau saat membuat animasi adalah tombol key. Di sini ada 3 buah tombol key. Yang pertama adalah auto key, yang kedua adalah set key, dan yang ketiga adalah set key untuk keyframe-nya. Nah, yang paling praktis adalah auto key. Jadi dengan menggunakan auto key menyala, maka setiap kali ada perubahan objek, maka objek ini nanti akan terekam dan akan dibuatkan keyframe-nya. Oke. Sementara saya akan terangkan terlebih dahulu, nanti berikutnya saya akan berikan contoh. Hal lain juga yang perlu Anda perhatikan saat membuat animasi, yaitu frame rate atau jumlah frame per detik. Anda bisa melihat konfigurasi dari frame rate-nya dengan membuka time configuration. Anda klik time configuration, maka Anda bisa melihat di sini ada pengaturan untuk beberapa hal yang kita butuhkan dalam animasi. Yang pertama adalah frame rate atau jumlah frame dalam 1 detik. Di sini satuannya adalah FPS atau frame per second. Dan pada dasarnya 3ds Max mengaktifkan mode frame rate adalah NTSC atau 30 frame per detik. Anda bisa mengganti dengan mode yang lain, misalkan dengan menggunakan PAL di situ. Apabila kita mengaktifkan PAL, maka kita menentukan frame rate-nya atau frame per second-nya adalah 25. Jadi kita akan membuat dalam 1 detik ada 25 frame.
Nah, saya sarankan Anda menggantinya menjadi PAL karena memang standar video yang ada di Indonesia adalah PAL atau 25 frame per detik. Di bawahnya di sini ada animation yang memungkinkan kita untuk menambahkan atau mengurangi jumlah frame. Misalkan saya ingin mengembalikan jumlah frame menjadi 100, maka saya isikan di dalam end time-nya di situ adalah 100. Saya klik OK, maka sekarang end time-nya sudah atau total frame-nya adalah sudah 100 frame. Saya kembalikan lagi ke 34 tadi. Nah, demikianlah sedikit informasi apa yang berkaitan dengan animasi. Oke, sekarang saya akan contohkan membuat sebuah animasi sederhana. Saya akan reset terlebih dahulu. Dan saya akan lagi membuat sebuah objek tripod. Saya akan perbesar viewportnya seperti ini. Kemudian saya akan membuat tripodnya ini meloncat. Hal pertama yang perlu saya lakukan adalah menyalakan auto key. Auto key ini sangat praktis sekali. Jadi saat kita nyalakan auto key, maka secara otomatis nanti apabila ada perubahan pada objek, baik itu posisi, rotasi, skala, maupun parameternya, maka nanti akan direkam dalam bentuk keyframe. Oke, sekarang saya akan geser time slider ini di posisi frame 5. Kemudian saya akan geser saya gunakan select and move. Saya akan geser ke atas, seperti ini, naikkan ke atas sumbu Z, kemudian naikkan ke depan, ke sumbu X. Seperti itu. Kemudian saat kita lihat di dalam timeline, maka Anda sudah melihat ada dua buah keyframe yang berwarna merah. Yang pertama di frame 0, itu menunjukkan posisi objek berada di bawah. Yang kedua di frame 5, ini menunjukkan objek sudah berada di atas dan maju. Kemudian saya geser lagi ke frame 10. Saya akan turunkan. Anda perhatikan di sumbu Z di sini, kita harus isikan angka 0, supaya dia tetap menempel di bawah. Kemudian saya geser ke sumbu X untuk ke depan. Sehingga saat kita play, sekarang seperti itu. Ya, Anda bisa melihat, kembali di frame 0, dia berada di awal. Di frame 5, dia berada di atas. Dan di frame 10, yang barusan kita buat, dia berada di depan dan turun ke bawah lagi. Kemudian saya akan teruskan sedikit. Di frame 15, saya akan naikkan lagi sedikit. Kemudian majukan lagi. Ya, seperti itu. Kemudian di frame 20, saya turunkan lagi ke grid 0 untuk sumbu Z. Kemudian saya majukan. Sehingga sekarang kalau kita lihat dari awal, dia loncat, kemudian loncat lagi. Ya. Saya akan playback langsung di dalam playbacknya. Saya matikan dulu auto key. Artinya setelah kita matikan auto key ini, kita tidak akan melakukan lagi animasi atau kita tidak akan menambahkan keyframe lagi. Oke, saya klik play. Nah, itu adalah yang terjadi. Oke, nah untuk memperbaiki kondisi animasi ini supaya lebih baik, saya akan duplikat keyframe-nya. Saya akan copy keyframe-nya. Saya ingin saat dia jatuh ke bawah seperti itu, dia masih bertahan, kemudian dia loncat lagi untuk loncatan yang terakhir. Nah, untuk mempertahankan posisi ini, tentu kita akan mengcopy keyframe yang sekarang aktif atau di frame 10 ini. Saya akan gunakan shift. Sebelumnya saya akan geser dulu. Kita bisa menggeser keyframe dengan cara kita seleksi seperti itu, kita drag, kemudian kita geser ke kanan atau ke kiri. Oke. Ini akan saya seleksi keyframe yang di 10. Kemudian kita tekan shift pada keyboard, Anda drag, tempatkan di frame 15. Sehingga dia akan tetap bertahan seperti ini. Ya, tetap bertahan karena ini sama. Jadi antara frame 10 dan frame 15 ini dia sama posisinya, tidak bergerak sama sekali. Nah, ini kita tempatkan. Semakin jauh jarak antar keyframe, tentu akan semakin lama juga durasinya. Saya akan geser lagi ke kanan, seperti itu. Sehingga semakin jauh seperti ini, dia akan diamnya lebih lama. Oke, saya akan coba playback langsung. Ya, seperti itu. Nah, apabila Anda ingin membuat pergerakannya atau diamnya ini lebih cepat, maka Anda harus geser lebih dekat. Nah, seperti itu. Itu adalah cara dasar membuat animasi. Saya akan potong frame-nya hanya sampai frame 30.
Saya bisa gunakan time configuration, kemudian saya isikan di sini end time-nya adalah 30. Klik OK, sehingga sekarang kalau kita lihat dia sudah berhenti di frame 30. Oke, itu adalah cara dasar membuat animasi. Hal lain yang juga harus Anda ketahui adalah bagaimana cara membuang atau mendelete keyframe. Apabila ada satu buah animasi dan kemudian kita ingin membuang satu posenya atau keyframe-nya, maka kita bisa seleksi keyframe tersebut dengan cara kita klik seperti ini sehingga dia berwarna putih. Kemudian kita klik delete pada keyboard. Sehingga sekarang sudah tidak ada lagi keyframe di dalam timeline. Nah, cara yang lain saya akan undo dulu. Cara lain adalah dengan menggunakan klik kanan pada keyframe. Kemudian di sini ada pilihannya delete key atau delete selected keys. Nah, dengan menggunakan delete key, kita bisa memilih bagian mana yang akan kita delete. Misalnya, saya ingin mendelete hanya pada sumbu tertentu di sini. Jadi kita ingin mendelete untuk posisi di sumbu tertentu. Atau semua posisinya. Atau kita delete semuanya. Nah, itu adalah cara lain untuk mendelete keyframe. Nah, kalau Anda lihat di sini keyframe-nya berwarna merah, terkadang juga dia berwarna hijau, terkadang juga dia berwarna biru, terkadang juga berwarna abu-abu. Saya akan menerangkan di sini maksud dari warna yang ada di dalam keyframe. Saya akan reset terlebih dahulu. Sekarang saya akan membuat satu buah objek tipot. Nah, apabila Anda perhatikan, saat ini tidak ada keyframe di dalam timeline-nya. Kemudian saya nyalakan auto key, dan saya akan geser di frame 20, time slider-nya. Kemudian saya akan gunakan select and move, dan saya akan geser ke sumbu X. Saat kita geser, Anda lihat di sini muncul dua buah keyframe yang berwarna merah. Itu artinya untuk posisi atau untuk select and move, maka keyframe-nya akan berwarna merah. Untuk di frame 30, sekarang saya akan coba animasikan rotasinya. Saya nyalakan select and rotate, kemudian saya rotasi ke sumbu Z seperti ini. Sekarang kalau Anda perhatikan, keyframe-nya sudah ada dan berwarna hijau. Ini artinya untuk rotasi, keyframe-nya berwarna hijau. Dan untuk kedua animasi tadi, yaitu posisi dan rotasi, maka Anda bisa melihat di sini ada dua warna di dalam satu keyframe. Nah, berikutnya di frame 40, saya akan gunakan select and scale, dan saya akan skala seperti itu. Sekarang Anda lihat keyframe-nya berwarna biru. Biru adalah indikasi untuk animasi atau keyframe dari skala. Dan Anda lihat sekarang di dalam keyframe dari frame pertama atau pada frame 0, maka ada 3 warna di situ. Dan terakhir di frame 50, saya akan masuk ke tab modify dan saya akan atur atau saya rubah radiusnya. Ya, seperti itu. Dan Anda lihat sekarang untuk keyframe dari parameter, warnanya adalah abu-abu. Ya, berarti ada beberapa jenis warna yang mengindikasikan posisi, rotasi, skala, dan parameter. Saya akan matikan auto key. Oke, demikianlah sekilas tentang warna yang ada di dalam keyframe di dalam software 3ds Max.